Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 11 Desember 2021 saya akan sampaikan mengenai Natal. Sesuatu yang luar biasa, yaitu Natal itu pemberian terbaik, baik dari pihak Tuhan kepada manusia maupun dari pihak manusia kepada Tuhan. Saudara, dan ini nanti akan menunjuk kepada jemaat-jemaat di akhir zaman yang akan diangkat harpazo oleh Tuhan. Itu adalah jemaat-jemaat yang memiliki karakter bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidupnya, dari apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Itu karakter orang-orang yang diselamatkan di akhir zaman, yang Theogo diungsikan minimal di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Teristimewa orang-orang yang nanti akan bisa harpazo diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Itu orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ini tidak main-main, saudaraku. Orang yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itulah orang yang diselamatkan dari bahaya antikris. Itulah orang yang diselamatkan dari berbagai macam tulah akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Natal ini pemberian terbaik. Dahulu dicontohkan oleh Maria. Kenapa Maria bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Saudaraku, karena Maria itu memberikan masa mudanya, memberikan, maaf ya ini bahasa dewasa, keperawanan hidupnya. Artinya kalau dia siap mengandung, melahirkan, itu dia sudah siap memberikan yang terbaik untuk mempelai prianya. Saudaraku, untuk Tuhan bahkan di sini. Sebab kalau mempelai suami secara jasmanianya adalah Yusuf, tetapi Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Dengan demikian Maria siap mengandung dari Roh Kudus. Artinya Maria siap memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya, keperawanan hidupnya itu yang terbaik, yang sulung, yang kudus diberikan kepada Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang sedemikian nanti yang akan saudaraku diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman, minimal diungsikan dan nanti teristimewa bisa yang harpazo diangkat hidup-hidup. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, yang ke-6, kemudian ke-14 itu. Saudaraku, jadi Natal ini adalah satu contoh pemberian terbaik dari pihak Allah. Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 memberikan anaknya yang tunggal. Artinya Yesus itu yang terbaik dari Tuhan, itu diberikan kepada manusia, sementara manusia yang saudaraku, yang diberi kasih karunia itu juga bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang berwujud keperawanan hidupnya. Saudaraku, artinya sesuatu yang terbaik loh, saudaraku. Maria memberikan keperawanan hidupnya, itu artinya sesuatu yang terbaik dari hidupnya. Dia tidak mengalami indahnya masa muda, masa berpacaran, apalagi tidak, saudaraku, seperti itu. Tidak mengalami, tetapi masa mudanya, keperawanan hidupnya itu diberikan kepada Tuhan, yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Kalau di akhir zaman, kita yang terbaik kita bisa berikan kepada Allah. Itu saudara memiliki karakter mempelai. Yuk kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ini Maria memberi contoh pemberian terbaik bagi Allah. Ini teladan jemaat di akhir zaman yang akan Theogo diungsikan, yang akan harpazo diangkat hidup-hidup. Itu minimal memiliki karakter bisa memberikan yang terbaik itu bagi Allah. Saudaraku, yuk kita baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Malaikat diutus untuk menemui perawan. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
salam dari saya kepada saudara yang mendengar firman ini, yang mendengar pemberitaan Natal kali ini. Salam dari saya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Salam dari malaikat, saudaraku. Waktu itu, saudaraku, malaikat memberi salam kepada Maria. Kemudian kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Seorang yang masih perawan tadi, saudaraku, diberi salam, kemudian takut, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin, saudaraku. Ini salam malaikat dahulu. Saat ini saya sampaikan kepada saudara. Saudara akan dipakai untuk melahirkan tubuh Kristus di akhir zaman. Saudara, ini jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saudara menerima salam malaikat yang saya sampaikan saat ini, saudara nanti akan dipakai seperti Maria ini, melahirkan karya besar dalam hidupmu. Baik secara jasmani saat ini maupun kita bisa dibimbing untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Jadi, saudaraku, orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di sini digambarkan perawan Maria itu rela untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perawan tidak pernah berhubungan badan, maaf ini bahasa dewasa ya, saudaraku. Ini artinya apa, saudaraku? Dia rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik. Keperawanan hidupnya itu artinya sesuatu yang terbaik dalam hidupnya itu diberikan kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Dan ini karakter saudara, karakter mempelai di akhir zaman itu bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nanti saudara akan dijadikan figur Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Maka nampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan dan bintang di atas kepalanya. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Itu yang mendapat salam dari malaikat sidang di akhir zaman, dari gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi di akhir zaman, akan dipakai menyampaikan salam malaikat ini. Dulu malaikat, di akhir zaman salam ini, saudaraku, yang sampaikan adalah hamba-hamba Tuhan, bahwa engkau wahai jemaat, engkau akan dipakai seperti Maria. Kalau engkau bisa memberikan keperawanan hidupmu, kalau engkau bisa memberikan yang terbaik, artinya keperawanan ini bahasa kias ya, saudaraku, bukan bahasa letterlek, ini bahasa kias. Kalau engkau bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk melahirkan karya besar, untuk melahirkan anak laki-laki yang akan menggembala dengan segala dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Engkau akan diungsikan dan engkau juga akan melahirkan keturunan yang lain. Karena mau tidak mau, gereja akhir zaman juga ada yang kanak-kanak rohani dan harus tertinggal. Itu mau tidak mau pasti ada. Tetapi saudaraku, yang saya sampaikan di sini bahwa Natal itu pemberian terbaik. Kalau saudara ingin menjadi mempelai, yang minimal nanti itu diungsikan Veugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Proses Veugo itu dahsyat. Lari, hilang, lenyap, diungsikan dari bahaya antikris di akhir zaman. Itu dahsyat. Seperti ketika Elia balapan dengan Raja Ahab dengan keretanya yang jaraknya cukup jauh itu, saudaraku. Dan Elia menang, saudaraku. Seperti itu prosesnya. Seperti Filipus ketika membaptis sida-sida di Ethiopia, kemudian langsung dibawa ke Asdod. Seperti itu proses Veugo, saudaraku. Luar biasa sekali. Saudara, untuk mencapai hal yang sedemikian, saudara harus belajar mulai saat ini taat seperti Maria, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan memberikan kepada Tuhan itu yang paling jelek, saudaraku. Itu enggak baik ya, saudaraku. Kalau memberikan kepada Tuhan, cobalah belajar seperti Maria ini, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktumu, hidupmu, bahkan hartamu kalau bisa, saudaraku. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Salomo itu, saudaraku, kaya tapi memberikan yang terbaik. Akhirnya bait bisa membangun bait Allah. Daud juga begitu, saudara, mempersiapkan pembangunan bait suci Allah.
Dia raja yang luar biasa, tapi bisa memberikan yang terbaik. Nah, karakter mempelai seperti ini, mempelai itu artinya siap memberikan yang terbaik, keperawanan hidupnya. Dia siap mengandung firman. Dia siap menjalani firman, saudaraku. Ini berat, saudaraku. Untuk menjadi mempelai itu berat. Karena harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau saudara ngomong pengen menjadi mempelai, pengen ikut diungsikan, pengen bisa rapture, diangkat, harpazo, saudara harus memiliki karakter Maria, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara beralasan saja, nggak bisa dong Tuhan, aku ini sudah mempersembahkan tubuhku. Nah, saudaraku, orang bisa mempersembahkan tubuh itu sudah bisa mempersembahkan yang lain, saudaraku, yang lahiriah, saudaraku. Sudah bisa tentunya, saudaraku. Saudara, kita akan baca ayat 31 tadi sampai ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Saudaraku, jadi Maria yang perawan tadi direbut keperawanannya, bukan direbut secara paksa, tapi Maria rela memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik dari hidupnya. Dalam hidupnya Maria pada saat itu, saudaraku, bagaimana saudaraku bisa dipikirkan ini, saudaraku, seorang yang masih perawan tentunya, saudaraku, ini ingin memberikan sesuatu yang terbaik itu tentunya untuk mempelai pria, saudaraku. Dan Maria itu memberikannya kepada Tuhan lewat malaikat Gabriel, saudaraku, ini diberikan yang terbaik, luar biasa. Nah, saudara yang ingin menjadi mempelai Kristus di akhir zaman harus bisa belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau sudah bisa, saudara berkarakter mempelai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup saya, dalam pelayanan saya ini selalu berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada pekerjaan pelayanan, kepada terbentuknya tubuh Kristus. Saya abaikan caci maki, saya abaikan fitnahan orang, saudaraku. Saya maju melayani Tuhan di dalam kebaikan, di dalam segala pengenalan akan Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, saya berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan selalu buka jalan yang luar biasa, seperti Maria, saudaraku. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Saudaraku, kalau saudara bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan, saudara, ini janji firman Tuhan, seperti Maria lakukan itu, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupmu. Baik dalam hidup sekarang ini, karirmu mungkin, saudaraku. Bisa jadi bisnismu juga. Bisa jadi itu apapun yang saudara alami, beban-beban yang saudara alami, penyakitmu, saudaraku. Kalau sudah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan memakai saudara itu untuk melahirkan perkara besar. Kalau di dalam riwayat Injil Lukas ini, saudaraku, Maria di sini akan melahirkan dia yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi bagi orang-orang yang bisa memberi yang terbaik pada Tuhan, ingat baik-baik, jalan ajaib bagi saudara, jalan berkat ajaib bagi saudara itu dibukakan. Ini janji Tuhan, saudaraku. Tapi saudara juga harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jalan terbaik untuk bisnismu yang mangkrak mungkin saat ini, Tuhan akan bisa lipat gandakan luar biasa. Jalan untuk kesehatanmu, saudara yang sudah mungkin mengalami satu kelemahan tubuh, diserang cancer mungkin, saudara, stadium 2, 3 dan selanjutnya, sudah belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka sel-sel itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sembuh. Tuhan yang menciptakan badanmu, Tuhan sanggup sembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi luar biasa orang yang bisa memberi terbaik,
bagi Tuhan, dia akan diberi yang terbaik pula oleh Tuhan. Saudaraku, Maria belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengorbankan segala kenikmatan masa mudanya, masa perawannya itu sudah diberikan kepada Tuhan. Itu yang terbaik dalam hidup Maria, diberikan oleh Tuhan. Seorang wanita yang siap mengandung, itu artinya seorang wanita yang siap memberikan yang terbaik bagi mempelai prianya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara tidak akan bisa mengandung firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa melahirkan apa-apa dalam kehidupanmu. Akan dibuat mandul terus kehidupanmu. Jadi orang yang bisa melahirkan perkara-perkara besar dahsyat, itu orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Bapa, bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara akan dibuat oleh Tuhan melahirkan karya-karya besar. Tetapi kalau saudara selamanya tidak pernah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara selamanya akan seperti mandul hidupmu. Melakukan pekerjaan apapun gagal. Saudaraku, sakit, berdoa panjang lebar gagal, karena hidupmu nggak pernah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setengah-setengah, tidak terbaik. Saudaraku, Tuhan itu dianggap, oh ya kita kebaktian, siapa tahu surga itu betul-betul ada. Saudaraku, dipakai jaga-jaga seperti itu saja surga itu, saudaraku. Padahal surga itu nyata, neraka juga ada, saudaraku. Maka saudara yang betul-betul mencintai Tuhan, apalagi yang rindu menjadi mempelai Kristus, itu harus mengerti rahasia ini. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan melahirkan karya besar dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam apa saja, dalam kesembuhanmu, itu orang yang bisa memberikan terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Sudah luar biasa. Ini rahasia dari Wahyu pasal 12, rahasia Natal yang akan segera kita sambut. Kita tidak sekedar mengenang dahulu kelahiran Tuhan Yesus saat dilahirkan oleh Maria, tapi kita ambil hikmahnya, hikmah dari firman ini untuk mengungkap rahasia Natal di akhir zaman. Siapa yang akan diangkat oleh Tuhan, diselamatkan dari masa antikris itu, saudaraku, adalah orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ketika memberitakan kitab Wahyu, saya ini modalnya, saudaraku, adalah perintah dari Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan, diutus untuk menyampaikan kitab Wahyu. Saya ketemu, melihat wajah Tuhan. Sudah bisa baca link di bawah. Ketika saya diutus oleh Tuhan, seperti apa pengutusan Tuhan itu. Dari saat itulah Roh Tuhan berkuasa, dan pembukaan rahasia firman Tuhan selalu mengalir. Dan saat ini saya beritahu saudara, kalau saudara ingin menjadi seperti Maria, sudah diluputkan dari bahaya-bahaya besar, sudah diluputkan dari malapetaka-malapetaka tulah, saudaraku, dari keganasan Herodes bahkan. Saudara seperti Maria bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara ingin melahirkan karya besar, seperti Maria melahirkan Yesus, itu karya terbesar di dunia ini. Dia memberikan yang perawan, yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Maka Maria kemudian dipakai oleh Tuhan melahirkan perkara terbesar di dunia ini. Saudara, di akhir zaman begitu. Salam malaikatnya sekarang saya sampaikan kepada saudara. Saudara yang ingin menjadi seperti Maria, dipakai oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak dombanya yang bersalut matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara harus belajar seperti Maria, belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara akan dibimbing oleh Tuhan, luput dari bahaya Herodes, luput dari bahaya antikris, saudaraku, luput dari berbagai macam tulah akhir zaman, luput dari berbagai macam penyakit. Kalau sakit pun Tuhan akan sembuhkan saudara. Ini kuasa Natal, saudaraku. Jadi Natal itu tidak sekedar peringatan, tapi saya memberitahu saudara, Natal itu segera akan kita sambut. Waktu sudah semakin dekat. Saudaraku, ketika saya khotbah yang kemarin, saya ingat tanggal itu juga, saudaraku, ada berbagai macam bencana. Khotbah terakhir tentang apa itu tanggal 4 itu, saudaraku. Saudara, bencana di dunia semakin merajalela. Virus-virus yang kurang jelas juga semakin merajalela. Kalau saudara ingin diungsikan,
seperti Maria diselamatkan. Saudara harus belajar meneladani sikap Maria. Maria yang taat. Jadilah kehendak-Mu. Luar biasa, ini sesuatu yang luar biasa kalau saudara lakukan. Saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke-34 dari Injil Lukas pasal 1 tadi, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, saudara, ini Maria belum bersuami, Maria masih perawan. Tapi Roh Kudus katakan engkau harus mengandung, artinya engkau harus memberikan yang terbaik itu bagi Tuhan. Dan Maria tidak membantah. Saudara yang mendengar salam malaikat yang saya sampaikan, kalau engkau ingin dipakai menjadi Maria akhir zaman, menjadi penggenap Maria akhir zaman, menjadi tanda besar di langit, engkau harus belajar memberikan yang terbaik, yang perawan dalam hidupmu itu kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku, maka saudara akan dibimbing melakukan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Saudara akan melahirkan karya yang besar, seperti Maria ini melahirkan dia yang menjadi besar, yang disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, di akhir zaman juga begitu. Saudara menjadi mempelai, saudara nanti akan melahirkan tubuh Kristus. Saudara, tapi saudara harus belajar memiliki ketaatan seperti Maria di dalam hal memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian di dalam hal ketaatannya kepada firman Tuhan. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kalau Elisabet ini mengandung, tetapi dia tentunya punya suami, tidak seperti Maria. Maria itu mengandung oleh Roh Kudus, itu luar biasa, saudaraku. Jadi luar biasa sekali dia memberikan yang terbaiknya itu bagi Tuhan. Ini rahasia mempelai, saudaraku. Kalau saudara ingin melahirkan pekerjaan besar, karya besar, bisnismu yang mandul diubahkan menjadi terberkati oleh Tuhan. Rahim berkat itu dibukakan oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan, saudara harus belajar memberi yang terbaik pada Tuhan. Bahkan saudara yang mandul beneran secara fisik, kalau sudah belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, ini seperti lawatan malaikat kepada Sarah. Dulu Sarah itu ketawa, hahaha, mana mungkin aku bisa mengandung, kan aku sudah tua, saudaraku. Tapi kalau itu salam malaikat, dahsyat akibatnya. Sarah akhirnya betul-betul bisa melahirkan anak, yaitu Ishak. Saudara pun demikian saat ini. Saudara mungkin ketawa, hahaha, mana mungkin Pak Pendeta, ini hutangku banyak, ini bisnisku mangkrak. Saudara taat, berikan yang terbaik pada Tuhan. Lihat, tahun depan, kalau kepada janji malaikat kepada Abraham dan Sarah waktu itu, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak, tahun depan engkau akan melahirkan karya besar, bisnismu diberkati, jalan-jalan buntu akan dibuka oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan ini. Ini salam malaikat yang dahulu diterima oleh Maria. Sekarang saya sampaikan kepada saudara, biar saudara mengerti arti salam malaikat ini. Salam malaikat itu merampas, bukan merampas ya saudaraku, membuat Maria itu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu keperawanan hidupnya, yang terbaik dari hidupnya itu diberikan kepada Tuhan. Akhirnya dia mengandung Yesus. Di akhir zaman, jemaat-jemaat yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan, saudaraku, akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan karya-karya besar. Tadi seperti saya sampaikan, mungkin bisnismu mangkrak, saudaraku, itu akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin penyakitmu nggak kunjung sembuh-sembuh, akan dijamah oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini teladan dari Maria. Karena Maria itu memberikan yang terbaik dalam hidupnya.
maka Tuhan pun memberi yang terbaik dari yang dimilikinya di surga, yaitu anaknya yang tunggal untuk keselamatan umat manusia. Ayo kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi dari pihak Maria, dia memberikan yang perawan dalam hidupnya, yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Maka dari pihak Tuhan pun kemudian memberikan Yesus. Yesus itu yang terbaik di surga, loh saudaraku. Dia Raja surga, dia anak Allah, diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik pula. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi kepada orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, saudaraku, kepada orang-orang itulah Tuhan akan memberikan yang terbaik pula dalam surga, dari dalam surga. Sesuatu anugerah dari surga akan diberikan, saudara, yang terbaik dari yang dimiliki Allah, baik di langit maupun di bumi, akan diberikan pada saudara. Jalan-jalan berkat, jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan mujizat, jalan-jalan kesembuhan akan dibukakan bagi saudara. Saat ini saya berada di Surabaya. Saya rindu di Surabaya ada fellowship Kitab Wahyu. Saudaraku, saya sedang berdoa untuk hal ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Terimalah salam malaikat, apa yang dahulu diterima oleh Maria, sekarang saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.